Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur malam hari ini di malam prakesengsaraan kita bisa mengadakan ibadah atau terkenal dengan Kamis Putih. Ya, kita bersyukur saudara choir teens dan choir dari Rafael dapat bersama-sama malam hari ini menampilkan sebuah performa God's So Love. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur untuk kasih-Nya yang besar. Mari saudara kita berdiri, kita mempersiapkan ibadah ini. Ibadah ini hanya untuk Tuhan. Bapa kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kalau malam hari ini, malam sebelum Tuhan naik ke atas kayu salib, kami kembali dapat merenungkan, memperingati ya Tuhan, kasih Tuhan yang demikian besar untuk kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, karena ketaatan-Mu
Engkau sebenarnya tidak harus ya Tuhan, tetapi Engkau mau dan rela melakukannya ini untuk kami. Karena sedemikian besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dengan hati yang bersyukur, hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan kami datang di hadapan Tuhan. Bukan sekedar kami menyaksikan sebuah pertunjukan, performa ya Tuhan, tapi sesungguhnya kami mau bersama-sama larut ya Tuhan, sama-sama merasakan bagaimana pergumulan Tuhan malam sebelum Engkau diserahkan. Kami mau menyerahkan setiap diri kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan kami mau menyerahkan setiap kami sekali lagi ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan teen choir dan Rafael choir. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tim musik juga ya Tuhan, bersama-sama rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memakai, memberkati mereka, sungguh-sungguh menghidupi kantata ini. Sehingga sungguh ya Tuhan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk setiap saudara kami yang terlibat secara langsung melayani. Berdoa untuk hamba-Mu penginjil Susanti. Berdoa untuk setiap alat-alat yang kami pakai, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan sangat mengasihi. Ya, Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Sehingga Dia memberikan putra tunggalnya. Siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah tidak mengutus anaknya untuk menghakimi dunia, tetapi agar dunia melalui Dia dapat diselamatkan.
Allah mengutus anaknya ke dunia di waktu dan tempat yang hanyut dalam kekacauan. Palestina saat itu adalah tanah yang dipenuhi kekacauan politik. Kekaisaran Romawi menguasai daerah itu, tetapi orang-orang di sana membenci orang Romawi dan memberontak melawannya. Banyak yang berjuang untuk bertahan hidup dan takut akan apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka berdoa agar Tuhan datang dan menyelamatkan mereka dari penderitaan dan penindasan. Ketika Yesus datang, Dia melakukan banyak mujizat. Ia berkhotbah dengan kuasa dan otoritas. Banyak yang mulai percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang akan menyelamatkan mereka dari penderitaan dan mendirikan kerajaan baru yang damai dan penuh harapan. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, orang banyak menyambutnya dan berteriak, "Hosana!" Kami memikirkan Hosana sebagai seruan sukacita dan pujian. Tetapi kata itu secara harafiah berarti, Tuhan selamatkan kami. Jadi seperti orang-orang menyambutnya ke kota, Hosana mereka adalah panggilan bagi Yesus untuk datang dan menyelamatkan mereka dari penderitaan dan keputusasaan mereka. Hari ini kami bergabung dengan mereka dalam panggilan ini. Melalui semua tantangan dan ketakutan kita juga dapat berseru, Hosana, Tuhan selamatkan kami, Tuhan selamatkan kami sekarang. Memasuki kota dengan sorak kemenangan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk ikut merayakan Paskah di ruang atas. Selama makan terakhir ini, Ia mempersiapkan mereka untuk kematiannya yang akan datang dan mengajari mereka satu hal untuk terakhir kalinya,
yaitu mengenai panggilan mereka. Para murid berdebat siapa yang akan memiliki posisi tertinggi di kerajaan barunya. Yesus menggunakan momen ini untuk mengajari mereka menjalani kehidupan yang rendah hati dan melayani. Alih-alih memerintah orang lain, Ia mengajar mereka untuk melayani orang lain melalui kasih. Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, maka sekarang Dia berkata kepada kita, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Salah satu muridnya akan gagal dalam ujian kasih. Bahkan sebelum perjamuan Paskah, Yudas sudah melakukannya. Dengan diam-diam mengatur untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya. Saat makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah satu dari kamu akan mengkhianati aku.
Murid-murid terkejut dan masing-masing berseru, Tuhan, akukah yang akan mengkhianatimu? Akukah yang akan meninggalkanmu? kata-kata mereka mengingatkan kita pada saat kita mengecewakan Tuhan. Terkadang kita tidak hidup di jalannya. Di lain waktu kita bahkan mungkin menyangkal bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadi kami punya alasan untuk menggemakan pertanyaan mereka. Apakah aku yang akan menyangkal mengenalmu? Apakah aku yang akan berbalik dari imanku? Atau gagal menjalani kehidupan kasih yang kau ajarkan? Di akhir perjamuan Paskah, Yesus memakai roti dan cawan untuk memaknai penderitaan dan kematiannya yang akan datang. Bagi kita, perjamuan Tuhan ini merupakan cara untuk mengingat pengorbanannya dan bahwa Dia selalu bersama kita. Bahkan ketika kita memiliki keraguan saat iman kita diuji atau saat kita merasa sendiri, kita mengambil roti dan cawan untuk mengingat kehadiran Yesus yang terus-menerus. Cintaku padamu, waktu ingatmu berkurang, ini kan mengingatkanmu. Datanglah
kemejaku saat ku jauh darimu, di saat kau mulai lupa, namun rohku berkata, ingatlah, ingat aku, ingatlah, dan ikutku saat kau mengingatku, ingatku, ingatku, waktu kau ingatku, ku bersamamu. Makanlah roti hidup, garomu disegarkan. Minumlah cawan waktu haus, saat tawar jiwamu. Datanglah ke mejaku saat ku jauh darimu, di saat kau mulai lupa, namun rohku berkata, ingatlah, ingat aku, ingatlah, dan ikutku saat kau mengingatku, ingatku, ingatku, waktu kau ingatku bersamamu. Ingatlah, ingat aku, ingatlah, dan ikutku saat kau mengingatku, ingatku, ingatku, waktu kau ingatku, ku bersamamu. Ku kan selalu bersamamu, selalu. Setelah itu, Yesus memimpin murid-muridnya melewati kegelapan ke Taman Getsemani. Di sana ia membawa beberapa muridnya untuk pergi bersamanya berdoa. Saat ia menghadapi penderitaan dan kematian yang akan datang, ia berdoa, Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. saat Yesus tunduk pada kehendak Allah Bapa, masa dengan obor dan pedang mendekat dengan dipimpin oleh Yudas.
bangkitlah, pengkhianat di depan mata. Oh Yudas, mengapa begini, berkhianat dengan kecupan. Petrus bangkit dan berdiri, dia mengacungkan pedangnya. Hentikan itu pedangmu, itu bukan tujuanku. Apakah ku seorang penjahat? Kau dapat tangkapku kapanpun. Dalam bait kala ku terlihat jelas, namun kau datang di waktu malam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini berbicaralah kepada setiap kami. Ya Tuhan, kiranya hati pikiran kami boleh sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan saja. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Lukas pasal 22 mencatat satu peristiwa demikian. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang itu juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya,
Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara, waktu anak saya masih kecil, pada suatu hari dia itu lari-lari di rumah. Terus saya memperingatkan dia, udah jangan lari-lari, awas nanti jatuh. Udah dia duduk tenang, saya pun kembali berberes di dapur. Gak lama kemudian dia lari-lari lagi. Terus gak lama kemudian nangis, aduh jatuh dia ya. Nah waktu saya melihat dia jatuh itu saya ada rasa kasihan juga lihat dia nangis, tapi satu sisi juga kayak gemes gitu ya. Tadi udah diingetin gak mau denger. Nah Bapak Ibu bisa tebak gak kira-kira kalimat apa yang saya ucapkan waktu lihat dia seperti itu? Ada yang bisa nebak? Mungkin ada yang tahu tapi malu gitu mau ngomong kali ya. Bapak Ibu Saudara, saya bilang, tuh kan Mama tadi udah kasih tahu, kamu gak mau denger. Sekarang jatuh kan? Udah tenang, udah jangan nangis lagi. Kamu sih gak mau dengerin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita udah pernah menasehati seseorang gitu ya, akan satu hal yang buruk yang kira-kira akan terjadi. Tapi dia itu gak mau denger. Dan pada akhirnya ketika hal buruk itu terjadi, maka biasa kita akan bilang, tuh kan, I told you already. I told you before. Nah kamu sih gak mau dengerin. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ngomong begitu dengan disertai pandangan yang sedikit melotot. Dengan muka yang agak kesel gitu ya. Dengan kekesalan. Rasain sendiri akibatnya kalau gak mau denger nasihat orang. Nah semakin besar kesalahannya pasti kita tuh semakin melotot dan semakin kesel. Dalam perikop yang kita baca hari ini, ya kita lihat tadi Petrus melakukan kesalahan yang sangat berat. Dia melakukan satu kesalahan yang sangat besar pada Tuhan Yesus, yaitu dia menyangkali Tuhan Yesus. Dia bilang dia gak kenal sama Tuhan, bahkan dia menyangkal sebanyak 3 kali. Padahal sebelum itu terjadi, Yesus sudah terlebih dahulu memperingatkan dia. Pada waktu mereka makan Paskah terakhir, di dalam Lukas pasal 22 ayat 33, Petrus bilang, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus menjawab di ayat 34, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Bahwa engkau mengenal aku. Tapi saat itu Petrus tidak mengindahkan peringatan Tuhan ini. Sampai ketika Yesus sudah ditangkap dan digiring ke rumah imam besar. Saat itu Petrus mengikuti dia dari kejauhan. Lalu di tengah-tengah halaman rumah itu, pada saat itu mereka membuat api. Lalu mereka berdiam di situ. Petrus juga ikut duduk di tengah-tengah mereka di halaman imam besar itu. Lalu seorang hamba perempuan melihat Petrus mengamat-amatinya dan dia berkata, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Bukan, aku gak kenal dia. Itulah penyangkalan Petrus yang pertama. Lalu gak lama kemudian ada hamba lain lihat dan hamba itu berkata, engkau juga salah seorang dari mereka. Bukan, aku tidak. Penyangkalan yang kedua kali. Lalu kira-kira 1 jam kemudian seorang hamba yang lain kemudian datang dan melihat dia. Lalu dia berkata, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab dia orang Galilea. Nah Bapak Ibu Saudara, orang Galilea memiliki aksen utara karena Galilea itu terletak di Palestina bagian utara. Nah jadi logat orang Galilea itu memang berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya. Oleh karena itu sebenarnya itu adalah bukti yang sangat kuat bahwa Petrus itu sebenarnya adalah bagian murid Tuhan Yesus. Tapi dia tetap saja menyangkal hal tersebut. Karena orang-orang Yahudi pada masa itu mereka sudah tahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu adalah orang Galilea. Logat mereka itu logat Galilea, enggak bisa dibohongi lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau kita lihat
di dalam bagian sinoptik dari Injil ini. Kalau di dalam Yohanes pasal 18 ayat 26 bahkan mencatat, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong oleh Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Tentu kita ingat, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus memotong telinga seorang perwira saat itu yang bernama Malkus. Nah, salah seorang anggota keluarga dari Malkus saat itu juga dicatat oleh kitab Yohanes itu ada duduk bersama-sama dengan Petrus di halaman itu. Jadi dia pasti kenal, dia pasti ingat banget muka Petrus yang mengambil pedang dan memotong telinga saudaranya itu. Akan tetapi Petrus tetap menyangkal. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus menyangkal untuk ketiga kalinya. Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Bagian paling menarik dan memuncak dari kisah penyangkalan Petrus ini adalah respon Yesus sesudah Petrus menyangkalnya 3 kali. Kisah penyangkalan Petrus ini merupakan kisah yang sangat penting. Karena itu dicatat dalam keempat kitab Injil itu ya, oleh 4 penulis Injil yang berbeda. Di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Akan tetapi hanya di dalam Injil Lukas yang mencatat respon Tuhan Yesus ketika Petrus menyangkal dia 3 kali. Di sana dikatakan di ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Hanya itu saja yang dicatat. Nah, kalau kita perhatikan di sini dikatakan kata Tuhan. Padahal dari awal ketika di ayat 54 dicatat tuh kata Yesus. Yesus ditangkap, digiring. Tapi di sini digunakan kata Tuhan. Ini menekankan kemahatauan Tuhan Yesus. Ini menekankan dia sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Jadi pada saat itu Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus di sini tidak mengeluarkan satu kata pun. Dia hanya memandang Petrus. Namun saya yakin saat itu pandangan Petrus itu berbicara jauh lebih banyak daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Pandangan Yesus itu bukan bilang begini, tuh kan, I told you before, I told you already. Tuh kan, kamu udah diperingatkan tapi gak mau dengar. Dengan pandangan mata yang melotot, dengan muka yang menghakimi. Karena apa yang dilakukan Petrus itu adalah sebuah dosa yang sangat berat. Dan wajar saja kalau misalnya Tuhan juga mau marah dan tidak pernah lagi mau mengampuni Petrus. Karena Petrus menyangkal Tuhannya. Tuhan sangat mengasihi Petrus, tapi Petrus menyangkal dia bahkan sebanyak 3 kali. Tapi Bapak Ibu Saudara, pandangan Yesus saat itu kepada Petrus mungkin bukan pandangan penuh kemarahan dan penghakiman seperti itu. Melainkan pandangan Yesus kepada Petrus adalah pandangan yang menawarkan pengampunan. Pandangan yang memberikan Petrus satu kesempatan. Pandangan yang penuh kasih. Alangkah indahnya dan menyentuh hati bagian ini Bapak Ibu Saudara. Pandangan yang saya bayangkan itu seakan mengatakan, it's okay Petrus. Aku sudah tahu kok semua ini akan terjadi. Dan ketika sekarang itu telah terjadi pun, aku tetap mengasihimu. Kamu tetaplah murid yang aku kasihi. Jangan hanya menyesal, tapi bertobatlah dan setialah kepadaku mulai sekarang. Bapak Ibu Saudara, ada anugerah besar yang Tuhan berikan dalam pandangan mata Tuhan Yesus saat itu. Sehingga Petrus bisa merasakan bagaimana pandangan mata Yesus saat itu menghancurkan hatinya. Mengerjakan pertobatan dalam hatinya. Petrus teringat bahwa Yesus sudah memperingatkannya bahwa sebelum ayam berkokok, dia sudah akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan saat itulah dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kalau kita lihat kata menangis di sini, itu bukan hanya sebenarnya hanya sekedar menangis biasa.
Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai itu kata whip atau meratap gitu ya. Dan kata whip ini dipakai sama ketika ada kisah janda yang anaknya mati. Dia menangis, dia meratap, di situ menggunakan kata yang sama dengan kata menangis yang digunakan oleh Petrus saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus sangat-sangat menyesali perbuatannya. Dia sangat menyesali kenapa dia harus menyangkali Tuhan yang selama ini begitu mengasihinya. Tuhan yang mengajarkan banyak hal kepadanya. Yang pernah berjalan di air dan memegang tangannya ketika dia hampir tenggelam. Tuhan pegang dia, memberikan dia pengalaman iman. Tuhan yang pernah menyembuhkan ibu mertuanya. Tuhan yang pernah membuat banyak mukjizat, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan yang mau memilih seorang nelayan sederhana seperti dia untuk menjadi murid Yesus. Oh, kenapa aku bisa menyangkali Tuhan yang seperti itu? Kenapa aku bisa menyangkali Tuhan yang selama ini 24 jam bersama selama 3 tahun lebih? Kenapa aku bisa mengatakan bahwa aku tidak kenal Tuhan? Sekarang dia benar-benar menangis, dia meratap, dia sangat menyesal. Dan air mata yang keluar dari Petrus, itu keluar dari hati yang hancur di hadapan Tuhan. Itu adalah air mata pertobatan Petrus. Dan kita tahu setelah peristiwa penyangkalan ini, Petrus diampuni dan juga dipulihkan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dia juga melihat sendiri kubur Yesus yang kosong. Dan juga Yesus mempercayakan kepadanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan kita tahu setelah Yesus naik ke surga, Tuhan memakai Petrus menjadi rasul yang luar biasa berani memberitakan Injil. Ketika dia berkhotbah pertama kali 3.000 orang percaya. Dia menjadi rasul yang luar biasa di masa gereja mula-mula. Dan sampai akhir hidupnya. Petrus setia kepada Tuhan. Bahkan dia mati disalib terbalik. Karena dia bilang, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku. Izinkan aku disalib terbalik. Bapak Ibu Saudara, semua itu berawal dari air mata pertobatan yang terjadi ketika dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ketika ia bertobat, ia dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Tadinya Petrus begitu impulsif. Dia ngomong dulu baru mikir. Dia bertindak dulu baru dia mikir. Contohnya dia potong telinganya Malkus tanpa pikir panjang. Dia ngomong, saya tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun semua orang meninggalkan engkau Yesus, aku tidak akan. Dia begitu impulsif. Tapi setelah dia diubah oleh Tuhan, dia menjadi pribadi yang lebih bijak, yang rendah hati, yang lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini kita juga ada melukai hati Tuhan Yesus? Mungkin kita pernah menyangkali Tuhan Yesus dalam keseharian kita. Ketika kita mulai merasa malu atau merasa takut dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita malu orang tahu kita itu orang Kristen. Ketika kita gak berani berdoa di depan umum saat makan depan orang banyak. Kita sebenarnya sedang menyangkali Tuhan kita. Ketika kita sebenarnya gak mau menginjili karena kita takut orang tahu kita itu anak Tuhan, orang Kristen. Kita juga sedang menyangkali Tuhan yang kita percaya. Atau mungkin kita tidak menyangkali Yesus dalam keseharian kita. Tapi kita setia beribadah, kita setia melayani. Namun kita sambil melayani, kita sambil berdosa. Kita beribadah, kita juga sambil berdosa. Ada dosa-dosa yang kita sembunyikan dengan baik. Yang terus kita lakukan tanpa mungkin ada seorang pun tahu. Sambil mengikut Yesus, kita sambil terus berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, apapun dosa kita, itu sungguh melukai hati Tuhan. Malam ini, ketika kita bersama-sama mempersiapkan diri kita
Untuk besok kita memasuki Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus buat kita. Biarlah kita boleh mengevaluasi diri kita. Adakah dosa yang masih belum kita akui di hadapannya? Adakah kita mengindahkan peringatan Tuhan kepada kita? Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi apakah kita sudah menjaga hati kita atau kita membiarkan hati kita dipenuhi iri hati, kepahitan, dan menjadi hati yang jahat di mata Tuhan? Saudara, bagaimanapun keberadaan kita malam ini, mari kita sungguh mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah aku sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ada hal yang aku buat mengecewakan Tuhan? Saudara, ketika kita merasa lelah, merasa kecewa, merasa malu dengan diri kita sendiri saat ini, pandanglah kepada salib Tuhan. Lihatlah Tuhan sedang memandang kita dengan pandangannya yang penuh kasih. Pandangan yang menawarkan penampunan. Pandangan yang memberikan kita satu kesempatan untuk bertobat. Dia membuka kedua tangannya yang berlubang paku. Siap untuk memeluk kita dengan hangat bagi kita yang mau kembali ke pelukannya. Bapak Ibu Saudara, pandangan mata Tuhan kepada Petrus malam itu adalah pandangan mata Tuhan yang sama kepada kita malam ini. Pandangan mata yang mengerti setiap pergumulan kita. Pandangan mata seorang Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu akan ada malam ini. Tuhan tahu hancurnya hati kita yang merasa malu di hadapannya. Atas dosa-dosa kita yang kita perbuat. Tuhan tahu setiap kejatuhan dan kegagalan kita. Tapi Tuhan tetap mau memeluk kita dan berkata, "It's okay, nak. Aku tahu semua itu akan terjadi. Namun aku mau mengampunimu. Dan aku tetap mengasihimu, anakku. Kasihku gak berubah. Mulai sekarang setialah padaku, berjalanlah bersamaku." 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Alangkah indahnya kebenaran firman ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita sia-siakan anugerah dan tawaran pengampunannya. Karena untuk itulah Dia rela menerima semua siksaan dan mati di salib sebagai seorang yang terkutuk, menerima hukuman yang paling hina. Ia rela mati agar kita mendapatkan pengampunan Tuhan. Untuk itulah Dia memberikan nyawanya untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengatakan kepada anak saya, tuh kan, di balik itu ada kasih saya kepada anak saya. Karena apa? Saya berharap dia itu menyesal. Saya berharap yang terbaik buat dia dan lain kali dia bisa lebih taat ketika saya memberikan nasihat. Di balik tuh kan, ada kasih. Karena saya mau dia belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Terlebih lagi kasih Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sering tidak taat, ketika kita berbuat dosa, ketika kita melukai hati Tuhan, ketika kita bandel tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan, kasih Tuhan tetap begitu besar buat kita. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang rasakan saat ini. Apakah mungkin di antara kita ada yang merasa telah jatuh begitu dalam? Sudah tidak tahu harus bagaimana, sudah merasa tidak dapat diampuni.
yang sangat jauh dari Tuhan, yang telah menyangkal Tuhan bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali. Bahkan mungkin kita merasa Tuhan bilang, tuh kan, kenapa gak mau dengarkan peringatanku? Tapi Bapak Ibu Saudara, di balik tuh kan, ada kasih Tuhan yang besar. Tuhan juga membisikkan pada kita, aku mengasihimu. Berbaliklah kepadaku sekarang. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Oleh karena itu biarlah kita segera menyesali dosa kita. Dan kita boleh menangis, meratap. Dan setelah itu, mari kita segera berbalik kepada Tuhan. Mari kita berlari ke dalam pelukannya yang hangat. Malam ini, kiranya kita boleh sungguh menyadari anugerahnya, meresponi kasihnya yang begitu besar buat kita. Mari kita boleh sungguh-sungguh menyesali dan bertobat untuk semua dosa-dosa kita. Kita mau minta Tuhan menyucikan hati kita, sehingga kita tidak berdosa ketika besok kita menghampiri meja perjamuan kudus di hari Jumat Agung. Dan juga untuk seterusnya, kita boleh sungguh diubahkan, hidup menjadi pribadi yang baru dan dibentuk oleh Tuhan, menjadi murid yang setia sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan Yesus memanggil kita kembali ke rumahnya. Mari saya mengajak setiap kita mengambil waktu untuk merefleksikan firman ini dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh terus berbicara kepada setiap saudara secara pribadi. Karena kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih. Mari saya mengajak kita berdiri dan kita bersama katakan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. mari kita persembahkan hidup kita. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang sudah kami dengar. Kami rindu Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami kasih dan pengampunan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sekian puluh tahun kami menjadi orang Kristen, kami kurang menghargai pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih mengasihi kami, mengingatkan kami. Kami sekali lagi mempersembahkan hidup kami seutuhnya kepada Engkau. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan, Engkau menyelidiki kedalaman hati kami, apa yang sedang kami perbuat, dosa-dosa yang masih kami pertahankan, dosa-dosa favorit kami ya Tuhan, yang kami rasa itu tidak berdosa. Ampunilah kami, ampunilah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak pernah lelah dengan kami. Biarlah kami menghargai ya Tuhan panggilan-Mu untuk kembali lagi kepada Engkau, mempersembahkan hidup ini di mezbah-Mu. Kami mau menjadi seperti yang Kau inginkan. Teguhkan dan kuatkan setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami dipersiapkan ya Tuhan mengikuti ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau mendapatkan kami setia sampai akhir. Hidup bagi Tuhan, mati terhadap dosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah besok ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan juga menyertai, memberkati ya Tuhan. Untuk setiap persiapan-persiapan yang dilakukan ya Tuhan. Biarlah seluruh ibadah Jumat Agung bukan hanya di gereja kami, tetapi seluruh gereja-gereja Tuhan yang mengadakan. Kami rindu ya Tuhan, ada pertobatan yang sejati terjadi atas orang-orang percaya. Ada orang-orang yang boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk korban-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk peringatan malam kesengsaraan malam hari ini. Terima kasih untuk kantata. Terima kasih untuk choir, teens dan Rafael ya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami SMP, SMA, yang kuliah, yang bekerja, keluarga muda yang boleh melayani Tuhan lewat puji-pujian. Terima kasih untuk tim musik. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami tidak sebatas terima kasih, tetapi kami mau berubah ya Tuhan. Mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, kekuatan, pertolongan bahkan kuasa dari Allah Kudus, beserta dengan saudara-saudara, memampukan saudara-saudara untuk menjadi seperti yang Dia inginkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, ambillah saat teduh. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan ya, kita bisa mengadakan malam prakesengsaraan. Ya, kita bersyukur Saudara untuk setiap orang-orang muda di gereja kita ya. Choir, teens dan Rafael ya. Anak-anak kita SMP, SMA, yang kuliah, yang bekerja, bahkan yang sudah berumah tangga bisa melayani Tuhan lewat puji-pujian. Saya juga rindu Saudara, kalau setiap kita yang Tuhan sudah karuniakan talenta untuk menyanyi, mari Saudara bergabung di dalam choir yang ada ya. Bukan hanya suara yang bagus Saudara, tetapi sesungguhnya hati kita mau dipersembahkan. Pasti suaranya bagus. Amin Saudara. Mari Saudara kita siapkan hati kita. Besok kita ada ibadah pukul 8 di tempat ini. Kebaktian Jumat Agung dan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk mau bersama-sama kembali merenungkan kasih Tuhan yang demikian besar untuk kita. Dan kita hari Minggu puncaknya kebaktian Paskah.
dimulai dengan kebaktian fajar pukul 5.30. Saudara juga bisa mempersiapkan bunga untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Doakan untuk Pendeta Philip yang menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian fajar. Kemudian SS1 dan SS2 digabung saudara. Dan juga kita ada BSS pukul 10. Doakan untuk Ibu Maimunah dari Jakarta, besok dia akan datang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita rindu banyak orang-orang yang kembali setia di hadapan Tuhan. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati segala kemuliaan untuk Tuhan.